Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang saya hormati, Bapak I Gusti Bagus Wirya Agung, SPSI MBA, yang saya cintai seluruh teman-teman kelas A Agribisnis 2022, dan yang saya banggakan anggota kelompok 10. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanya Indraswari dengan NIM 2206511011 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Dan ada rekan saya yaitu Imade Arsa Kertayusa dengan NIM 2206511017. Yang kedua, Niputu Adevia Puspita Putri dengan NIM 2206511029. Yang ketiga, I Gusti Ayu Aniscarani dengan NIM 2206511057. Yang keempat, I Putu Gede Widiana dengan NIM 2206511059. Dan yang terakhir, Melisa Selpiani BR Bangun. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang otonomi daerah, yang terbagi dengan pengertian otonomi daerah, sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia, penerapan otonomi daerah, dan kebijakan otonomi daerah. Langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Untuk rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Adevia Puspita Putri dengan NIM 2206511029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Dan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuannya. Oke, next slide. Berikutnya ada tujuan dari otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi, yang dimaksud dengan tujuan dan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi masyarakat pemerintah, yaitu untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan melalui pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas atau wewenang oleh pusat ke daerah yang diharapkan upaya pemerintah mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih makmur akan mudah terrealisasikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Melisa Selpiani Bangun dengan NIM 2206511062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut F. Sugeng Istianto. Otonomi daerah menurut F. Sugeng Istianto adalah sebuah hak untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Nah, yang kedua yaitu menurut Syarif Saleh. Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dan yang ketiga yaitu menurut Kansil. Menurut Kansil, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri
sesuai perundang-undangan yang masih berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Syarani dengan NIM 2205111057. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Kemudian, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepala daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Tapi, di sisi lain, hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Kemudian, periode otonomi daerah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dengan demikian, yang melatar belakangi dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata di Indonesia adalah ketidakpuasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam, namun kehidupan masyarakatnya tetap berada di bawah garis kemiskinan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Materi. Arsa suaranya nggak kedengaran. Saya ulang ini. Boleh diulang aja. Kondisi pemerintahan daerah yang ada sekarang pada dasarnya terbentuk melalui perjalanan yang panjang cukup melelahkan. Oleh sebab itu tidak bijaklah jika kita meninggalkan aspek historis tersebut dalam kajian ini. Mengutip pendapat Sarun Jajang, paradigma pemerintah daerah di Indonesia selama ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Paradigma pertama, antara kurun waktu tahun 1903 sampai 1922, ditandai dengan adanya pengakuan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Paradigma kedua, antara kurun waktu tahun 1922 sampai 1942, yaitulah desentralisasi versi kolonial. Paradigma yang ketiga, yaitulah kurun waktu tahun 1942 sampai 1959, merupakan fase pencarian bentuk desentralisasi menuju demokrasi. Paradigma yang keempat, antara kurun waktu tahun 1959 sampai 1974, merupakan masa di mana terjadinya desentralisasi yang dipaksakan. Paradigma yang kelima yaitulah Orba. Ketika masa berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang otonomi terbatas dan kecenderungan sentralistik dalam pelaksanaannya. Paradigma yang keenam yaitulah era reformasi saat ini. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 oleh Sarun Jajang disebut-sebut sebagai arus balik kekuasaan pusat ke daerah. Berdasarkan sejarah, perkembangan otonomi daerah di Indonesia secara garis besar bisa dibagi menjadi 4 periode.
Periode pertama yaitulah periode kolonial, periode kedua yaitulah periode kemerdekaan, periode ketiga yaitulah periode Orba, periode keempat adalah periode reformasi atau disebut dengan reformasi sekarang. Nah, kemudian pada masa Orde Baru ini, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara, kesatuan, dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang ketiga, asas desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan asas desentralisasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan. Keempat, tugas pemberian otonomi daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Yang kelima itulah tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menekankan konsentrasi daerah untuk mewujudkan pembangunan berskala global. Pemerintah melalui undang-undang tersebut menekankan bahwa prinsip otonomi lebih merupakan kewajiban bukan hak. Sekian pemaparan materi yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Widiano dengan NIM 2206511059. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pembagian mana diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara substansial memiliki semangat baru yang berpotensi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kasus suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Oke. Baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang kelompok 10 paparkan tadi? Saya harap sudah ya teman-teman, tapi jika ada yang kurang paham jangan berkecil hati, karena nanti pasti ada sesi diskusi. Dan sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan presentasi hari ini. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah kabupaten atau kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Dan menurut Smith Model, ini dinamakan split model. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Demikian kegiatan diskusi oleh kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.